Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikotur Rohmaniah dari kelas Perbankan Syariah F semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset tetap. Definisi aset tetap. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode dan tidak berlaku untuk hak penambangan reservasi tambang. Selanjutnya, ciri-ciri aset tetap. Ciri-ciri aset tetap yang pertama, use in operations and not for resale atau digunakan dalam operasi dan tidak dijual kembali. Ciri-ciri aset tetap yang kedua, long term in nature and usually depreciated atau bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Dan yang terakhir, merupakan possess physical substance atau memiliki substansi fisik. Kemudian, pengakuan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Selanjutnya, kriteria pengakuan berlaku pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Kemudian pengakuan aset tetap, materialitas. Materialitas digunakan sebagai tambahan kriteria untuk menentukan apakah pengeluaran akan dicatat sebagai aset tetap. Pengeluaran yang memenuhi kriteria aset tetap namun tidak material dari sisi jumlah seringkali tidak dikapitalisasi dan dicatat sebagai beban pada periode berjalan. Suatu aset secara individu tidak material, namun pembelian dalam jumlah banyak material sehingga dikapitalisasi. Selanjutnya, unit ukuran dalam pengakuan sesuai kondisi entitas. Kriteria agregasi atau individual diantaranya, pertama, mempengaruhi nilai aset, dan yang kedua, mempengaruhi biaya depresiasi atau biaya operasi sehingga laba atau potensi earning management. Selanjutnya, contoh dari agregasi. Ketika suatu entitas membeli satu buah kursi seharga 1 juta rupiah dan membeli 100 buah kursi dengan harga satuan 1 juta rupiah, total 100 juta rupiah. Yang kedua, materialitas. Ketika entitas membeli mesin hitung elektrik seharga 1.500.000 rupiah dengan entitas membeli dinding seharga 1.250.000 rupiah. Kemudian, pertimbangan materialitas. Pertimbangan penentuan batas suatu pengeluaran dikapitalisasi sebagai aset tetap, diantaranya yang pertama, ukuran entitas, yang kedua, relevansi informasi bagi pengguna, dan yang ketiga, biaya dan manfaat. Biaya untuk menyelenggarakan pencatatan aset tetap dan manfaat dari informasi yang dihasilkan dari pencatatan aset tetap tersebut. Konsekuensi ekonomis. Di antaranya, yang pertama, semakin tinggi batas materialitas sehingga pengeluaran akan cenderung dicatat sebagai beban. Laba akan kecil dan administrasi pencatatan aset lebih mudah. Yang kedua, entitas dapat menetapkan 1 juta, 5 juta, 10 juta, 25 juta, dan 50 juta. Dan yang terakhir, jika tidak dicatat sebagai aset, biasanya tidak diinventarisasi sehingga aset tidak dipelihara.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.